warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Afrini Pratiwi, mahasiswi Program Pendidikan Dalam Jabatan tahun 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, tanggal 19 Juni 2021, saya telah menyelesaikan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran pada materi sistem pencernaan dan submateri gangguan sistem pencernaan dan upaya untuk mengatasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang anak-anak. Yang dulu. Oke, apa kabar hari ini? Ya, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, iya kita masih menggunakan pembelajaran tatap muka secara daring ya, karena kondisi sekarang juga masih belum memungkinkan untuk kita melakukan tatap muka di sekolah. Ya, namun walaupun tatap mukanya secara daring, semangat kita harus tetap maksimal. Siap ya? Siap, Bu. Siap, insya Allah ya. Oke, untuk menjaga kesehatan juga, Ibu ingatkan lagi kalian untuk menjaga protokol 5M-nya. Jangan lupa diterapkan, dan pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari nih tentang nutrisi. Ya, tentang nutrisi itu silakan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah pengaturan pola makan biar badannya tetap sehat? Ya, bisa ya diterapkan ya? Bisa, Bu. Bisa, insya Allah bisa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Silakan Azeri pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya doa menurut saya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Azeri. Ya, selanjutnya, apakah absensinya sudah diisi? Sudah ya. Ibu sudah kirim linknya di Classroom, silakan dicek Google Classroom-nya, kemudian diisikan absensi untuk hari ini, dan jangan lupa upload fotonya menggunakan seragam putih biru. Ya, bisa ya? Oke. Selamat datang di kelas virtual IPA. Pada pertemuan ketiga dalam materi sistem pencernaan. Ya, semoga dalam pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat pada kehidupan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Ibu akan menjelaskan dan mengingatkan kalian mengenai item-item yang harus kalian siapkan sebelum memulai pembelajaran kita. Yang pertama ada buku catatan. Sudah disiapkan, coba ditunjukkan di kameranya. Iya, ada buku catatan, kemudian ada alat tulis, dan yang terakhir buku paket IPA. Iya, good job, sepertinya sudah menyiapkan semuanya nih. Oke, kita lanjut. Ya, materi hari ini adalah gangguan sistem pencernaan dan upaya untuk mengatasinya. Ya, materi ini adalah materi ketiga dalam rangkaian pembelajaran sistem pencernaan. Kemudian, seperti biasa, dalam pembelajaran hari ini, konsepnya sama, akan ada tanya jawab. Kalau kalian mau bertanya, pasti akan ada poin plusnya, baik itu yang bertanya, ataupun jika kalian mau menjawab pertanyaan dari Ibu, akan Ibu berikan poin plus juga. Ya, di mana poin-poin itu akan Ibu akumulasikan pada hasil evaluasi pembelajaran di akhir, ya, untuk menentukan nilai kalian nanti dalam materi sistem pencernaan. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan untuk bisa menganalisis
gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Dan yang kedua adalah diharapkan juga kalian bisa menjelaskan upaya menjaga sistem pencernaan. Ya, semoga tujuan kita pada pembelajaran hari ini tercapai ya. Amin. Nah, untuk peraturan kelasnya, karena ini sudah pertemuan kita yang ketiga, pasti peraturan kelasnya kalian sudah lebih familiar ya. Yang Ibu nilai masih berkaitan tentang aspek santun dan rasa ingin tahu. Untuk aspek santunnya, jadi seperti biasa, kalau kalian mau bertanya atau kalian mau menjawab, silahkan izin dulu. Ya, boleh klik tombol raise hand-nya, baru setelah Ibu persilahkan kalian berbicara. Seperti itu ya. Dan yang kedua yaitu aspek rasa ingin tahu. Jadi di bagian ini Ibu menilai kalian dari sebanyak apakah kalian menjawab dan sebanyak apakah kalian bertanya. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini ada dua buah gambar, yaitu gambar A dan B. Untuk gambar A, ini ada istilahnya nih. Ada yang tahu nggak gambar A itu makanan apa ya? Oke, di sini sudah ada Yudo yang raise hand. Silakan Yudo. Saya Bu izin menjawab. Ya. Yang A itu adalah gambar junk food. Yang A gambar junk food. Iya, betul sekali Yudo. Good job. Kalau yang B, Ibu mau tanya lagi nih, yang lain ya yang jawab, ini gambar apa ya? Oke, silakan Azeri. Silakan. Saya Bu izin menjawab. Yang Ya. B itu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan. Ada nama lainnya kah Azeri? Atau makanan dari alam. Makanan dari alam. Ya. Iya. Yang B adalah sayur, buah, atau makanan yang berasal dari alam. Dan biasanya sih kita menyebutnya ini adalah makanan real food. Ya, dari asal katanya makanan asli, yaitu asli dari alam. Seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan kedua makanan ini, Ibu mau tanya lagi nih. Kira-kira kalau penderita obesitas itu akan lebih banyak makan jenis yang A atau yang B ya? Coba, ada yang mau jawab nggak? Ya, silakan. Di sini sudah ada Aska yang raise hand. Silakan Aska. Izin menjawab Bu, yang A, yang junk food. Kalau obesitas terlalu banyak makan yang A. Iya. Oke, Aska, kamu bisa jawab yang A. Memang obesitas itu apa ya, Aska? Obesitas itu suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Gangguan karena? Lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Oke, lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Ada yang berpendapat lain dari Aska? Enggak? Setuju dengan jawaban Aska? Setuju ya? Oke, betul sekali jawaban Aska ya. Good job Aska. Jadi untuk obesitas adalah gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan ketika kalori yang masuk ke dalam tubuh kita nih ya terlalu banyak dibandingkan dengan kalori yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Karena yang masuk itu terlalu banyak, maka kelebihan kalori ini akan disimpan dalam bentuk lemak. Ya, karena cadangan lemaknya terlalu banyak, makanya akan bertumpuk dan semakin bertumpuk maka akan menyebabkan penyakit obesitas. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, oke. Insya Allah untuk materi obesitas ini menjadi salah satu bahan yang akan kita diskusikan nanti dalam diskusi kelompok. Ya, akan lebih jauh lagi dibahas di diskusi kelompok. Seperti itu. Lanjut. Ada gambar A dan gambar B. Kalau sekarang Ibu mau tanya ini, kira-kira dari dua buah penyakit ini, penyakit mana ya yang diakibatkan karena pola makan yang tidak teratur? Iya, Chelsea silakan. Saya Bu izin menjawab. Iya, silakan. Penyakit yang diakibatkan oleh pola makan yang tidak teratur yaitu penyakit gastritis atau MAH. Iya, betul sekali Chelsea, yaitu penyakit gastritis dan kita lebih seringnya mendengar penyakit MAH ya. Jadi saya jelasin ya Bu. Boleh Chelsea. Jadi penyakit gastritis atau MAH adalah penyakit yang disebabkan oleh peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Biasanya penyakit ini diakibatkan oleh makan makanan yang asam dan pedas. Karena makan makanan asam dan makanan yang bersifat
Pedas, betul sekali Chelsea, good job. Ya, sekarang Ibu tanya lagi nih, untuk gambar sebelahnya, kalau yang B itu penyakit mah, kalau yang A itu penyakit apa ya? Coba, ada yang tahu? Oke, di sini sudah ada Haura yang raise hand, silakan Haura. Izin menjawab, Bu. Ya, Gambar yang A adalah penyakit hepatitis. penyakit hepatitis. Karena apa Haura ini dibilang hepatitis? Ditandai dengan warna kuning. Warna kuning. Coba Haura bisa menjelaskan lebih jauh tentang penyakit hepatitis? Hepatitis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada organ hati, umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Yang lain, apakah ada yang berpendapat beda dengan Haura? Setuju? Setuju ya? Oke, betul sekali Haura, good job. Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati ya, atau liver. Dan biasanya gejalanya itu yang paling mudah terlihat adalah kulit dan mata yang berwarna kekuningan. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Iya, nah di sini ada lagi nih organ-organ pada sistem pencernaan. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Kalau yang ini organ apa ya? Ya, silakan Peggy. Gue izin menjawab, yaitu organ usus halus. Ini usus halus. Ya, Kalau yang ini apa Peggy? usus besar. Usus besar. Ya, Peggy udah tahu nih jenisnya, bisa membedakan usus halus yang ini dan usus besar yang ini ya Peggy ya? Iya. Iya, betul sekali. Sekarang Ibu mau tanya lagi Peggy. Kalau usus halus fungsinya apa Peggy? Menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Menyerap nutrisi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Iya. Iya, kalau usus besar apa fungsinya? Melakukan penyerapan makanan hingga membuangnya keluar tubuh. Melakukan penyerapan makanan Hingga membuangnya keluar tubuh. hingga membuangnya keluar tubuh. Yang diserap, jadi kalau misalnya usus halus menyerap sari-sari makanan, kalau usus besar menyerap makanan. Oke, Ibu luruskan ya Peggy ya. Iya. Secara keseluruhan sudah betul, good job Peggy. Terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi kalau usus halus adalah usus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan ya. Kemarin kita sudah mempelajari ini di pertemuan kedua. Masih ingat ya? Kalau agak lupa sedikit boleh dibaca-baca lagi materinya. Nah, kalau usus besar ini adalah usus yang berfungsi sebagai tempat pembusukan makanan. Ya, jadi makanannya ini akan disimpan di sini, kemudian mengalami proses pembusukan dan pokoknya di sini juga terjadi proses penyerapan air. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ada satu lagi di sini, ada bagian ini nih. Ada yang tahu nggak nih? Ini bagian apa ya? Kemarin Ibu sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya. Coba, ada yang masih ingat nggak? Ya, silakan Reva untuk menjawab. Izin jawab, Bu. Ya, Organ yang ditunjuk di layar adalah usus buntu, yaitu organ yang tidak terlalu berguna yang terletak di antara usus halus dan usus besar. iya. Ini disebut sebagai usus buntu. Betul sekali Reva, good job. Ya, kemarin sudah Ibu jelaskan juga ya, usus buntu ini terletak di antara usus halus dan usus besar, dan usus ini tidak memiliki fungsi. Seperti itu, ya. Oke, berkaitan dengan kedua usus ini, yaitu usus halus dan usus besar, ada dua buah gangguan, yaitu diare dan konstipasi. Coba, Ibu mau tanya, kalau diare itu penyakit apa ya? Ya, silakan Mona. Bu, saya ingin menjawab. Ya. Diare merupakan sebuah kondisi ketika pengidapannya buang air besar lebih sering dari biasanya. Selain itu, diare juga lebih encer. Diare disebabkan jika makan makanan yang pedas, tidak mencuci tangan, tidak menjaga kebersihan, dan sumber air yang tidak bersih. Iya. Ada yang berpendapat lain dengan Mona? Sama ya? Setuju ya dengan jawaban Mona? Good job Mona, betul sekali jawabannya. Jadi diare adalah kondisi di mana fesesnya itu agak lebih cair dibandingkan kondisi normalnya. Ya, biasanya faktor terbesarnya adalah pola hidup yang kurang sehat.
makannya nggak cuci tangan dulu, terus makannya sembarangan, seperti itu. Ya, untuk diare. Kalau satu lagi, untuk konstipasi, ada yang mau menjawab? Oke, di sini sudah ada Rofik. Ya, silakan menjawab, Rofik. Saya izin menjawab, Bu. Ya. Konstipasi merupakan gangguan yang mengakibatkan feses menjadi lebih padat dan keras, sehingga lebih sulit dikeluarkan dari anus. Iya, betul sekali, Rofik. Jawabannya yaitu konstipasi adalah kondisi. Ini sebenarnya kalau konstipasi sama diare itu kebalikannya. Kalau diare itu airnya terlalu banyak, sedangkan kalau konstipasi adalah kondisi di mana fesesnya itu terlalu sedikit airnya. Ya, karena kadar airnya terlalu sedikit yang ada di dalam feses, maka fesesnya ini akan kesulitan untuk dikeluarkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita sudah ada di bagian ayo diskusi. LKPD 3, kita akan menggunakan LKPD 3 dengan judul gangguan dan upaya menjaga sistem pencernaan. Ya, untuk link Google Slide-nya sudah Ibu share. Ya, tadi di chat Zoom juga sudah Ibu tuliskan. Silakan kalian akses ya untuk linknya yang ini. Dan durasi diskusinya Ibu sudah tentukan durasinya itu kurang lebih 20 menit ya. Iya, insya Allah waktunya cukup. Ya, karena durasi diskusinya ini hanya 20 menit, silakan kalian bagi tugas ya. Bagi tugas, misalnya si A mengerjakan apa, kemudian si B mengerjakan apa. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, sip. Oke, kita masuk ke bagian LKPD. Sebentar, Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya. Sudah tampilkah? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Iya, ini Ibu lihat sudah ada beberapa yang akses ya. Karena kalau kalian akses, Ibu akan tahu dengan melihat bar ini ya. Jadi terlihat siapa aja yang sudah membuka. Oke, untuk teknisnya, jadi di sini ada 3 buah artikel ya. Untuk artikel pertama, nah, ya untuk artikel pertama ini yaitu yang berisi tentang puluhan siswa dan guru SMP Negeri 20 Depok yang diduga terjangkit hepatitis A. Ya, ini adalah artikel pertama. Kemudian untuk artikel kedua, ya, lagi-lagi ada anak penderita obesitas ekstrim yang ditemukan. Dan ini yang berasal dari daerah Karawang. Ya, silakan dianalisis untuk artikel kedua. Kemudian untuk artikel ketiga, ini ratusan warga dari daerah Sigi terserang diare, penyebabnya masih misterius. Itu untuk artikel ketiga. Oke, untuk teknis pembagian artikelnya, biar lebih terorganisir, Ibu yang bagi ya. Karena satu kelompok hanya menganalisis 1 buah artikel saja. Untuk artikel nomor 1, silakan dianalisis oleh kelompok 3. Ya, kelompok 3, kalian dapat artikel nomor 1. Untuk artikel nomor 2, silakan dianalisis oleh kelompok 2. Jadi tetap, kelompok 2 dapatnya artikel 2. Dan terakhir, yaitu artikel 3, silakan analisis oleh kelompok 1. Ya, jadi urutannya kelompok 3 menganalisis artikel 1, kelompok 2 menganalisis artikel 2, dan kelompok 1 menganalisis artikel 3. Bisa dipahami ya? Sebelum mulai, Ibu jelaskan dulu teknisnya. Jadi setelah kalian mendapatkan artikel yang akan kalian baca dan analisis secara berkelompok, tentukan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, kalian harus menentukan apa jenis penyakit dari artikel yang kalian baca. Ya, jadi dianalisis dulu itu penyakitnya jenisnya apa. Kemudian kalian tentukan tentang penyebab dari penyakit yang kalian temukan dalam artikel tersebut. Ya, jadi jenis penyakitnya apa, kemudian sebabnya itu karena apa. Kalian analisis. Gitu ya. Kemudian yang terakhir,
kalau sudah dapat jenis penyakit dan sebabnya, silahkan temukan bagaimana solusi penanganan yang paling tepat untuk mengatasi penyakit tersebut. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, oke. Sip. Untuk slide-nya, jadi per poin kalian silakan jelaskan per slide ya. Jadi jenis penyakit boleh kalian jelaskan satu slide, kemudian penyebabnya kalian jelaskan dalam satu slide, dan solusi penanganannya silakan kalian jelaskan pula dari satu slide ini. Ya. Dan untuk desain, silakan Ibu bebaskan kalian untuk berkreasi semenarik mungkin, asalkan konten-konten yang kalian masukkan sesuai dengan topik artikelnya. Bisa dipahami ya? Iya, silakan berkreasi. Waktunya Ibu ingatkan lagi kurang lebih 20 menit. Ya, sekarang kita masuk ke dalam breakout room. Silakan kalian pilih kelompok masing-masing yang kemarin sudah Ibu bagi ya kelompoknya. Oke, kelompok 1 Ibu mau bertanya dulu ya. Bagaimana diskusinya? Sudah pembagian tugas? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah ya. Di sini yang Edi Ibu lihat Chelsea yang share screen ya. Iya, Bu. Ya, boleh dijelaskan pembagian tugasnya? Tadi Akbar udah cari pengertiannya, terus aku suruh Revin sama Reva cari gambarnya. Oke, Revin dan Reva cari gambar. Yudo udah. Terus sama saya nyari pengertiannya, definisinya. Oh, oke. Ya, Ibu standby di sini dulu ya. Silakan dilanjutkan lagi kelompok 1, semangat. Oke, Bu. Pada tinja atau feses, Ada tinja atau feses, terus titiknya koma. Iya, koma biar nanti kata selanjutnya baik. Di mana penderita mengalami buang air besar Kelompok 1 Ibu izin ke kelompok sebelah dulu ya. Iya, Bu. Iya, semangat kelompok 1. Iya. Jangan lupa ya, durasi waktunya terus berjalan, jadi lihat-lihat menitnya, sisa berapa menit lagi. Oke, halo kelompok 2, ganggu sebentar ya. Ibu, iya. Iya, Bu. Kelompok 2 di sini tadi Ibu ada laporan dari Rofik ya. Rofik kelompok 2 ya? Iya, Bu. Ada kendala untuk join lagi. Ya. Anggotanya berkurang di kelompok 2, nggak apa-apa ya? Iya, enggak, Bu. Iya, harus tetap semangat. Oke, kelompok 2 Ibu mau tanya sebentar untuk pembagian tugasnya seperti apa? Saya ngerjain pengertian, tadi Wafa udah ngerjain yang bagian kelompok. Terus sama seharusnya sih tadi Rofik yang buat penanganannya, tapi nggak ada. Mungkin nanti saya yang ngerjain. Oke. Zahra apa Zahra? Zahra yang itu yang pengertian sama penyebabnya. Penyebabnya. Pengertiannya saya, penyebabnya Zahra. Oke. Dikoordinasikan aja ya kelompok 2. Jadi saling kasih masukan aja. Kalau misalnya temannya kurang maksimal dalam membahas, boleh kalian berdiskusi aja. Oke, silakan dilanjutkan. Ibu standby di kelompok 2 ini sebentar sebelum Ibu masuk ke kelompok 3. Oke, Ibu izin ke sebelah dulu ya. Iya, Bu. Oke, semangat kelompok 2. Oke, halo kelompok 3.
Halo Ibu. Ibu. Ya, gimana? Diskusinya sudah selesai kah? Sudah Bu, lagi nyusun. Iya, sudah bagi-bagi tugas ya? Azeri, di sini tugasnya apa, Zer? Aku nanti di slide 3, Bu. Oh, di slide 3. Langsung diedit aja di situ ya, Zer ya? Nggak harus menunggu Peggy ini. Ibu lihat Peggy yang lagi share screen. Oh, Peggy, oke. Peggy udah tahu job desk-nya nih, Ibu. Oke. Adel? Saya pengertian sama jenisnya Bu. Oke, Adel pengertian dan jenis. Kalau Dira? Dari gambarnya Bu. Oke, gambar ya Dira ya. Ya, jangan lupa ya Dir ya, gambarnya sesuai topik, karena kelompok 3 ini dapatnya hepatitis, jadi gambarnya disesuaikan dengan penyakit hepatitisnya ya Dira. Iya Bu. Oke. Ya, semangat kelompok 3, Ibu tunggu di main room ya. Ya Bu. Diperhatikan lagi durasi waktunya tinggal sebentar lagi, jadi kalau sudah dapat datanya silakan kopas aja langsung ke slide ya. Oke Bu. Oke, semangat. Ibu izin balik Makasih, dulu Bu. ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alfiani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya mengenai artikel 3, yaitu artikel tentang penyakit diare. Jadi, penyakit diare adalah sebuah penyakit kelebihan cairan pada tinja atau feses, di mana penderita mengalami buang air besar atau mencret minimal 3 kali dalam sehari. Komplikasi paling mengganggu yang mungkin terjadi adalah kekurangan cairan atau yang dikenal dengan dehidrasi, yang berakibat pada hilangnya cairan tubuh dan zat elektrolit dalam jumlah besar. Ketika seseorang terkena diare, cairan tubuh dan zat elektrolit akan terbuang sebelum sempat terserap oleh tubuh. Kasus kematian yang disebabkan oleh diare kebanyakan menimpa mereka yang berusia sangat muda atau sangat tua. Penyebab diare itu bermacam-macam. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu infeksi bakteri. Yang kedua, infeksi parasit. Yang ketiga, diakibatkan oleh alergi makanan yang mengandung pemanis buatan. Yang keempat, efek samping obat-obatan. Dan yang terakhir yaitu gejala lainnya seperti tidak mencuci tangan sebelum makan, makanan yang terdapat kuman, dan lain sebagainya. Upaya pencegahan diare itu ada 4, yaitu menjaga kebersihan makanan yang dimakan, karena makanan yang kurang higienis itu biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Yang kedua, yaitu cucilah tangan sebelum makan. Yang ketiga, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis. Dan yang keempat, jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Chelsea, terima kasih atas presentasinya. Berikan aplaus dulu untuk Chelsea. Sama-sama, Ibu. Iya, good job. Ya, yang disampaikan oleh kelompok 1 mengenai hasil analisisnya sudah cukup jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Aurelia Moana, perwakilan dari kelompok 2, ingin menjelaskan artikel tentang obesitas. Pengertian dari obesitas yaitu obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan, sehingga membuat berat badan di atas normal. Penyebab penyakit obesitas dapat terjadi jika seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dengan kadar kalori berlebih, sehingga kalori yang tidak dapat digunakan diubah menjadi lemak di dalam tubuh. Contohnya dengan memakan makanan cepat saji, coklat, permen dalam porsi yang berlebih. Penanganannya yaitu dapat dilakukan melalui program penurunan berat badan yang melibatkan dokter gizi, dokter endokrin, atau psikiater. Program penurunan berat badan meliputi perubahan pola makan, peningkatan aktivitas fisik, perubahan perilaku. Segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Aska sebagai perwakilan dari kelompok 2. Aplaus untuk Aska.
Oke, untuk kelompok 2 juga sudah menjelaskan hasil analisisnya dengan baik ya. Jika ada yang mau dibaca ulang, silakan akses LKPD-nya. Ya, boleh dibaca lagi kalau lupa tadi rekan kalian membahas apa. Gitu ya. Oke, kita masuk ke kelompok ketiga. Silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, iya silakan Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelina Astri Putriana, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil analisis dari artikel pertama, yaitu hepatitis. Hepatitis atau yang sering kita sebut sebagai penyakit kuning adalah penyakit yang menyerang organ bagian hati atau disebut juga sebagai liver. Jenis-jenis hepatitis terbagi menjadi 5 jenis, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan yang terakhir hepatitis E. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, seperti kebiasaan mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Bisa juga dari buang air yang tidak bersih, mungkin setelah buang air tidak cuci tangan. Dan bisa juga karena memakan makanan yang kotor. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis bisa menular. Solusi penanganannya yaitu cuci tangan secara teratur dengan air dan sabun, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan dan sebelum makan. Yang kedua, hindari berbagi penggunaan barang-barang pribadi seperti sikat gigi atau handuk, termasuk juga peralatan makan. Yang ketiga, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan beristirahat yang cukup. Dan yang terakhir, yang keempat, hindari mengkonsumsi makanan yang belum dimasak hingga matang dan air minum yang tidak terjamin kebersihannya atau belum direbus hingga mendidih. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan yang mohon dimaafkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Adel sebagai kelompok 3 ya, perwakilan dari kelompok 3. Beri aplaus dulu untuk Adel. Ya, good job semuanya. Baik, kelompok 1, 2, dan 3 sudah menampilkan hasil analisisnya dengan sangat baik. Ibu tarik kesimpulan ya. Jadi, untuk gangguan baik itu hepatitis, kemudian obesitas, dan satu lagi tadi apa? Diare. Ya, dari ketiga penyakit ini sebenarnya intinya untuk menjaga atau mencegah agar tidak terkena, yaitu adalah jaga pola hidup sehat. Bagaimana Bu maksudnya? Jadi gini, pertama kalian harus menjaga kebersihan diri kalian dulu. Ya, kalau kira-kira sebelum makan itu tangannya masih kotor, silakan cuci tangan dulu. Gitu ya, jaga kebersihan diri, kemudian jaga kebersihan lingkungan, kemudian penuhi asupan seimbangnya. Ingat lagi pembelajaran pada pertemuan pertama kita ya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa aktivitas fisiknya, olahraga yang teratur. Siap ya? Oke, kalau sudah belajar harusnya sudah tahu, kalau sudah tahu harus dipraktekkan. Oke, gitu ya. Semoga kita semua bisa mempraktikkan hal-hal yang baik ini. Oke, kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu kita akan melaksanakan pengerjaan soal evaluasi ya. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, silakan akses Nearpod-nya. Oke, soalnya ini ada sedikit animasinya, tapi jangan salah fokus ya. Ini hanya Ibu gunakan agar kalian tidak bosan melihat soal yang bentuknya dalam teks saja. Ya, Ibu gunakan soal salah satu bagian dari aplikasi Nearpod, yaitu Time to Climb. Ya, sambil nunggu yang lain, boleh kalian di situ sudah bisa pilih avatar yang akan kalian gunakan. Ya, di situ ada banyak yang lucu-lucu, silakan dipilih. Ya,
Di sini sudah ada Haura, ada Rofik, ada Azeri, ada Adel, Peggy, Andira, Reva, Chelsea, Aska. Ya, ada Tiara. Ayo yang lain, kita mau lomba lari untuk sampai ke puncak bukit. Ya, siapakah yang bisa mendapatkan bendera putih di puncak bukit ini? Ya, kita lomba lari. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke, yang juara sudah ada nama-namanya di sini. Selamat kepada Adel, ya, juara 1 kepada Adelina Astri, selamat. Untuk juara 2-nya disusul dengan Peggy. Selamat Peggy. Beri aplaus dulu. Ya, juara ketiganya yaitu ada Yudo Akbar. Selamat Yudo. Selamat kepada Adelina, Peggy, dan Yudo untuk juara 1, 2, dan 3 kita hari ini. Ya, yang lain juga poinnya nggak jauh beda ya. Hanya beda sedikit-sedikit. Dan selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi silahkan kalian tuliskan. Dan nanti Ibu minta tolong untuk 2 orang perwakilan ya untuk menyampaikan kesimpulannya secara lisan. Oke, di sini sudah ada Tiara yang pertama, ada Peggy, Chelsea, Reva. Oke, sudah banyak. Ya. Oke, sambil nunggu yang lain menulis kesimpulannya, adakah orang pertama yang mau membacakan kesimpulannya? Oke, ya silakan Tiara, bacakan kesimpulan yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini. Baik Bu, Alhamdulillah akhirnya saya menjadi lebih tahu tentang penyakit yang disampaikan, terlebih saya menjadi tahu penyebab serta cara pencegahan penyakit diare, obesitas, dan hepatitis. Oke Tiara, ya terima kasih Tiara. Sama-sama Bu. Iya, Ibu minta 1 orang lagi ya untuk membacakan kesimpulannya. Ada lagi? Oke, sip. Sudah ada Azeri, silakan Azeri. Ya, alhamdulillah saya bisa mengerti lebih banyak tentang penyakit yang ada di bagian tubuh, termasuk kayak hepatitis A, diare, dan lainnya juga yang tadi dijelasin oleh Ibu. Jadi jika ada hal yang tidak diinginkan bisa kita tanggulangi atau bisa diobati. Oke Azeri, terima kasih atas kesimpulannya. Ya. Yang lain juga nanti kesimpulannya akan Ibu lihat lagi setelah pembelajaran kita selesai ya. Terima kasih atas kesimpulan yang telah kalian sampaikan. Pembelajaran kita pada hari ini sudah sampai ke bagian akhir. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian semua telah antusias dalam mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Walaupun ya kalau pembelajaran daring pasti kendalanya satu ya, yaitu kendala sinyal. Ya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ya, sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari zat aditif dan zat adiktif. Ya, zat aditif dan zat adiktif. Silahkan dibaca dulu sebelum kita melakukan Zoom meeting. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Azeri untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa lagi. Ya. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya doa menurut kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Azeri. Ya, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.